Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kita bisa mendapatkan ilmu yang sahih yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga kita niatkan setiap kali kita beribadah, termasuk diantaranya ketika kita duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, ini adalah bagian dari syukur kita kepada Allah. Karena kita bersyukur kepada Allah itu terrealisasi dengan kita melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah SAW yang merupakan Nabi panutan kita semua, yang mana di dalam kita beribadah, di dalam kita bermuamalah, dan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita berkiblat kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Usul As-Sittah, yang mana kita masih berada di muqaddimah. Di sini mu'alif menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik di dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat gamblang sekali, sampai-sampai orang awam pun bisa memahaminya dengan baik. Akan tetapi kebanyakan daripada manusia dia tidak mau mengikuti penjelasan-penjelasan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Namun mereka lebih memilih mengikuti apa-apa yang dia dapati dari bapak-bapak mereka, dari nenek-nenek moyang mereka. Padahal bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka ini tidak sedikit pun mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat orang-orang kafir, yang mana ketika disampaikan kepada mereka Al-Quran yang hak, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, akan tetapi kami mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Padahal bapak-bapak mereka ini tidaklah berakal dan tidak mendapatkan petunjuk sedikit pun. Mereka orang-orang kafir lebih cenderung mengikuti apa yang ada pada bapak-bapak mereka ketika disampaikan kepada mereka Al-Quran yang hak. Maka siapapun yang kemudian dia lebih memilih apa yang ada pada bapak-bapak mereka, padahal bapak-bapak mereka ini tidak ada petunjuk dari Allah, maka hakikatnya dia telah meniru sifatnya orang kafir.
Dan memang setan ini menggoda manusia, targetnya adalah membuat orang menjadi kafir secara perlahan-lahan, dengan kemudian menghembuskan sifat-sifat yang ada pada orang kafir, dibisikkan kepada orang-orang Islam. Akhirnya sedikit demi sedikit orang-orang Islam ini mengikuti langkah-langkah orang kafir, mengikuti langkah-langkah orang Yahudi dan Nasrani. Ini adalah sifat orang kafir. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah, tentunya ketika dia mendengar penjelasan dari Al-Quran, mereka ini akan senang. Mereka akan senang, mereka akan bahagia dengan apa yang telah dia pahami dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Maka orang yang beriman memiliki kesadaran yang tinggi bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber petunjuk untuk menjalani kehidupan di dalam kehidupan beragama khususnya. Akan tetapi orang-orang kafir ini menilai Al-Quran itu hukum-hukum yang tidak jauh lebih baik daripada apa yang dia dapati dari mbah-mbah mereka. Mereka menganggap apa yang dia dapati dari mbah-mbah mereka ini lebih baik daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman lebih mengedepankan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Al-Quran, dan juga yang datang dari Rasulullah SAW. Ini adalah pola pemikiran seorang mukmin, menjadikan Al-Quran adalah satu-satunya atau petunjuk, sumber petunjuk yang nomor satu. Kemudian setelah itu menjadikan Al-Hadis sebagai petunjuk yang kedua. Tentunya dengan pemahaman para ulama salaf. Pemahaman para ulama salaf yaitu sebaik-baik umat yang ada pada zaman Nabi, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang paling paham tentang agama ini, tentang agama Islam. Maka kiblat kita di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis adalah kepada para salaf, yaitu dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Maka di sini mu'alif menjelaskan bahwasanya di dalam Quran ini sudah jelas diterangkan tentang Al-Quran, tentang tauhid dan syirik, ya, dengan gamblang sekali. Maka seharusnya seorang muslim, seorang mukmin ini harus mengambil akidah-akidah itu dari Al-Quran, ya. Karena kitab yang kita bahas ini adalah membahas tentang akidah, tentang tauhid, dan sebagian besar yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang tauhid. Hampir surat maupun ayat yang dalam Al-Quran itu tidak sepi dari penjelasan tentang tauhid kepada Allah. Akan tetapi yang kemudian dia memanfaatkan Al-Quran untuk dipahami ini sangat sedikit. Mereka lebih suka untuk menjadikan Quran ini hanya sebagai bacaan-bacaan saja, hanya digunakan untuk mengalap berkah, mencari keberkahan hanya dengan membacanya saja, tidak mau memahami. Sangat sedikit sekali yang dia ada keinginan untuk memahami, karena memang bahkan mereka ada yang sama sekali tidak ingin memahami. Jadi pikiran mereka Al-Quran hanya untuk bacaan saja, hanya untuk dibaca, tidak untuk dipahami. Ini penjelasan mu'alif di awal-awal muqaddimahnya. Walidzalika tajidul Quran fi wadin wa'malu ba'dinas fi wadin akhar. Mu'alif mengatakan kita mendapati Al-Quran itu ada di lembah yang satu, kemudian orang-orang yang beramal ini berada di lembah yang lain. Artinya mereka tidak ketemu dengan Al-Quran. Dia beramal tidak menggunakan Al-Quran. La yufakkiruna fi taghyiri abadan, dan dia tidak pernah berpikir untuk berubah, untuk mengikuti Al-Quran. Mereka lebih senang mengikuti bapak-bapak mereka, apa yang sudah ada sebelumnya. Padahal apa yang sudah ada itu
bukan dari Al-Quran. Mereka tidak pernah berpikir untuk merubahnya. Bahkan ketika sampai ada seorang dai mujadid yang mengajaknya untuk merubah mereka ke dalam keadaan yang lebih baik, justru mereka ini malah menuduh dai ini dengan banyak tuduhan seperti orang sesat, orang yang membawa agama baru, orang yang membawa ajaran baru dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang dia lebih mengutamakan tradisi bapak-bapaknya, ketika ada seorang dai, seorang mujadid yang ingin memperbaharui agamanya, justru mereka malah menuduh dai-dai itu sebagai dai yang sesat, dai yang membawa ajaran-ajaran baru. Dan ini juga yang dialami oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika berusaha mengajak orang-orang untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ketika mereka lebih memilih mengikuti tradisi bapak-bapak mereka. Maka Syekh ini juga dituduh macam-macam, dianggap sebagai orang yang ahlul bid'ah, dimusuhi, dikafirkan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang ini pada emosi dengan Syekh penulis kitab ini ketika berusaha mengajak orang-orang kepada Quran dan Sunnah. Akan tapi apa yang dilakukan mereka kepada para dai, kepada para ulama yang mengajak kepada Quran Sunnah, ini hakikatnya tidak sedikit pun akan membahayakan mereka, ya. Bahkan para nabi ini lebih berat yang diterimanya. Ketika para nabi ini berdakwah kepada umatnya ini banyak yang kemudian mencela, memaki, menuduh macam-macam, menuduh gila dan lain sebagainya. Yang dialami para nabi ini lebih berat, ya, lebih parah daripada apa yang dialami para ulama. Dan para nabi pun tidak semua nabi ini kemudian diterima ajarannya oleh umatnya. Ada yang membangkang sampai kemudian diturunkan azab. Maka bagaimana dengan para ulama, ya? Kalau para nabi saja terkadang tidak diterima, ya, ajakannya, apalagi para ulama, apalagi yang di bawahnya. Tapi hal itu tidak mengurangi sedikit pun derajat para ulama. Apa yang telah mereka lakukan di dalam mereka berdakwah, ini ada nilai yang besar, ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala akan menambah kebaikan-kebaikannya. Maka tidak sedikit pun merugikan para dai, para ulama. Akan tetapi kerugian ini justru menimpa orang-orang yang menuduh tadi, orang-orang yang menolak ajaran para nabi. Jadi yang rugi adalah mereka yang mencelanya. Maka intinya di sini, di dalam berdakwah ini, seseorang tidak akan lepas dari ujian-ujian, dari cobaan-cobaan yang ditimpakan kepadanya dari umatnya, dari mad'u yang didakwai, ya. Apalagi berani menentang tradisi yang ada di wilayahnya. Ini berisiko. Tapi yang namanya kita berdakwah harus siap risiko. Kalau kita mau soleh sendiri, ya kita cukup soleh, kita cukup berbuat baik untuk diri sendiri, beramal soleh, sholat sendiri, ya, puasa sendiri, tapi tidak berdakwah, ini kita aman. Tapi kalau kita sudah terjun di dunia dakwah, kita berusaha merubah orang lain, kita berusaha memberikan masukan-masukan kepada orang di sekitar kita, ini tentunya akan menimbulkan banyak ujian, ya. Ini ujian para dai, para ulama, ya, yang mana mereka ini memang adalah pewaris para nabi. Tentunya dia tidak jauh dari apa yang telah dialami para nabi. Akan tapi para nabi ini lebih besar ujiannya, ya. Kalau para nabi aja tidak diterima dakwahnya, apalagi hanya ulama dan di bawahnya, ya. Tapi itu tidak kemudian memadamkan api semangat para dai yang hendak berdakwah di jalan Allah. Karena yang dinilai adalah upayanya, apa yang dia amalkan, apa yang dilakukan, bukan apa yang dihasilkan. Ada di antara para nabi yang dia hanya mendapatkan umat tidak tidak lebih dari 5, ya. Sepanjang hidupnya, padahal hidupnya ini puluhan tahun, ya, bahkan ratusan tahun, tapi
hanya sedikit yang mengikutinya. Nah. Kemudian qala Syekh rahimahullah fi handil kalimat yubayyinu syai'an min handal amr al-ajib. Anan nas yaqra'una al-Qur'an wa yuksiruna min qira'atihi wa yahtimunahu wa yahfadunahu. Bahwasanya ada perkara yang sangat unik, ya, bahwasanya manusia itu mereka membaca Al-Qur'an, mereka memperbanyak di dalam membacanya dan juga menghatamkannya, bahkan menghafalkannya. Wa yuratilunahu, dan melakukan dengan jelas, murattal. Ya, murattal, yuratilunahu, mereka melakukan Al-Qur'an itu dengan baik, ya, memilih nada-nada yang baik, meniru para masyayikh. Mereka menikmati hal tersebut. Wa yurakizuna ihtimamahum, dan mereka juga memfokuskan perhatian mereka bi alfadil Quran wa tajwidihi wa ahkamil mat, dan juga mereka ini menfokuskan, ya, perhatian mereka kepada lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, di dalam membenarkan lafaz-lafaz huruf-huruf hijaiyah, ya, sangat konsentrasi sekali di dalam makharijul huruf dan juga di dalam masalah tajwid, wahkamil mat, dan juga hukum-hukum panjang pendek di dalam Al-Quran, ya, di dalam ilmu membaca Al-Quran. Wahkamil idgham, dan juga hukum-hukum tentang idgham, wal gunnah, dan juga gunnah, wal iklab, wal idhar, wal ikhwa, wa ya'tanuna bihanda inayatan fa'iqah, dan mereka ini mementingkan hal ini dengan perhatian yang sangat baik sekali. Wa handa syai'un thayyib, tapi ini adalah masalah yang baik, ini tidak mengapa, bahkan memang harusnya seperti itu, ya, harus memperhatikan tajwid, makharijul huruf di dalam membaca Al-Qur'an. Tapi di sini mu'alif ingin menekankan tujuannya adalah bukan hanya untuk itu. Walakinnal ahamma wal maqsuda laisa handa. Mu'alif mengatakan, akan tapi yang terpenting di dalam Al-Qur'an dan maksud tujuannya adalah bukan untuk itu. Ya. Wa al-maqsud tadabburul ma'ani, dan maksud terpenting dari Al-Qur'an itu adalah untuk mentadabburi makna-maknanya, merenungkan makna-maknanya. Ini yang paling penting, tujuan diturunkannya Al-Qur'an, supaya dia paham. Jadi seseorang ini menikmati Al-Qur'an dengan pemahamannya, dengan apa yang telah dia pahami dari Al-Qur'an, bukan karena dia bisa membaca dengan enak, dengan lagu yang enak dan lain sebagainya, tapi menikmati dengan apa? Dengan dia paham terhadap apa yang telah dimaksudkan di dalam Al-Qur'an. Wa tafaqquhu fi kitabillahi azza wa jalla, dan juga untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang sebaik-baiknya sesuai yang telah dikehendaki Allah dan Rasulnya. Wa aradu a'malana wa amalan nasi ala kitabillah hal hiya muwafaqatun li kitabillah aw mukhalifah, dan juga kita mencocokkan amal-amal kita ini dan amal-amal orang-orang, apakah dia sesuai dengan kitab Allah atau tidak, atau bahkan menyelisihnya. Ya. Ini tujuan Al-Quran diturunkan. Kita cocokkan, ya, kita sesuaikan apakah amalan-amalan kita ini sudah cocok dengan Al-Quran atau belum. Apakah amalan orang-orang di sekitar kita ini sudah cocok dengan Al-Quran atau belum. Maka di sini kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri, ya, dengan Al-Quran ini, dan juga kita memberikan peringatan kepada orang-orang yang salah ketika kita melihat ada yang salah, ya. Tidak dalam maksud untuk menuduh bahwasanya orang yang ada di sekitar kita ini salah, akan tapi dalam rangka al-islah, reparasi atau perbaikan, dan juga nasihat. Ini tujuan kita memberikan peringatan kepada orang-orang ketika kita menemukan pelanggaran-pelanggaran, menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran, ya, kita berusaha untuk menjelaskannya yang sesuai dengan Al-Quran.
bukan dalam rangka menjelek-jelekan dan untuk mendapatkan pencapaian dari manusia, tapi dalam rangka al-islah, dalam rangka berdakwah. Makanya orang yang berdakwah ini banyak resikonya. Orang kalau sudah terjun di dalam dakwah ini memang banyak resikonya. Kalau dia hanya soleh sendiri aman, tapi kalau sudah muslih, berusaha memperbaiki orang lain, ini akan banyak ujian, ya, banyak cobaan. Dan biasanya akan ada banyak omongan-omongan dan sebagainya, seperti halnya para ulama terdahulu dan para nabi. Mereka dicaci, mereka dituduh gila, mereka dituduh bawa ajaran baru dan lain sebagainya. Akan tetapi ini tidak berbahaya bagi mereka. Karena kalau kita sibuk dengan ucapan manusia, ini kita akan rugi sendiri. Karena kalamun nas la yantahi. Ucapan manusia itu tidak akan pernah berakhir. Selama yang kita lakukan ini adalah hak, sudah sesuai dengan Quran Sunnah, maka lanjutkan saja. Tidak usah pedulikan apa yang dikatakan orang. Selama kita berada di jalur yang benar, kita sudah berusaha berjalan di atas jalan yang hak. Ketika ada orang yang membicarakan kita atau menuduh kita macam-macam, maka kita tidak usah pedulikan. Kalau memang kita orang yang bertakwa, kita tidak akan repot dengan mereka, ucapan-ucapan mereka seperti itu. Karena kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan kemudian nanti membereskannya, kan itu. Ini kalau kita betul-betul sudah berada di jalan yang benar. Kalau kita sudah berada di jalan ketakwaan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan omongan orang-orang. Nah, kalau kita memperhatikan omongan orang-orang, tidak akan pernah selesai.